Buata. Om Saraswati Jaya. Saraswati Jaya. Saraswati Jaya. Dumugi Hida Sangyang Haji Saraswati, ledang micayang bimbingan petunjuk serta perlindungan kepada kita semuanya, sehingga workshop yang ditata sedemikian rupa ini mudah-mudahan betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Nggih. Makin sedurunge empu menyampaikan materi yang sesungguhnya, anak-anak ingin ku dengarkan suaranya. Masih seperti dulu nggak nyaring suara? Jangan-jangan sudah tidak bersuara. Coba duduknya yang santai, rileks. Mau bersila silahkan. Kalau yang tidak kuat bersimpuh, yang laki-laki santai saja. Oke, santai saja supaya betul-betul tidak ada dalam 2 jam, 3 jam berikutnya ini jangan ada kelelahan. Oke, santai anak-anak, ibu-ibu kalau tidak sanggup bersimpuh bersila saja. Oke. Coba anak-anak masih ingat nggak Gayatri Mantra Majapahit? Coba. Om. Coba, sekian suara. Lagunya Om Purwaswa. Masih ingat nggak? Masih. Ayo mulai. 1, 2, 3. Om Purwaswa Taksawidur Warenya Bargo Dewasyo Dimahi Diyoyona Pracodaya. Sekali lagi. Taksawitur Warenya. Ayo. Bargo Dewasyo Dimahi Diyoyona Pracodaya. Sekarang turun. Om Purwaswa Taksawitur Warenya Bargo Dewasyo Dimahi Diyoyona Pracodaya. Om Purwaswa Taksawitur Warenya Bargo Dewasyo Dimahi Diyoyona Pracodaya. Terima kasih anak-anakku, ibu-ibu semuanya. Ternyata suara emasnya baru kedengaran lagi gitu. Kangen hidupku mendengarkan suara-suaranya gitu. Mari kita masuk mulai dengan materi-materi yang akan Empu sampaikan, yaitu adalah upacara dalam upacara. Jadi jangan sampai bingung apa yang dimaksud dengan upacara, kok mirip-mirip tetapi beda kumis. Seperti itu. Tentunya di sini Empu akan mengambil referensinya, tadi sudah disebutkan oleh Pak PHDI. Dari mana sih referensinya diambilkan oleh Ide Empu puniki? Tidak lain, masih ingat kan anak, ada 3 kerangka dasar agama Hindu. Apa saja? 1. Satu filsafat. Kedua, atau etika. Ketiga, upacara. Nah, kalau Empu bercerita tatwa ke filsafat, hubungannya kemana referensinya kira-kira? Pasti tidak tahu linknya.
Filsafat hubungannya ke Pancasrada, pas garis lurusnya. Kemudian berikutnya etika rikaya paribada. Kalau yang upacara tadi kemana? Hah? Pancayatnya tuh, ibu yang berbicara anak-anak kemana nih? Nggak ada yang jawab. Hah? Jadi ada pancayatnya. Nah, anak-anak, ibu-ibu para darmika, sebelum empu lanjutkan tentang materi upakara itu sendiri, ini ada sasaran yang ingin untuk sampaikan. Pertama, mengerti tentang upakara. Kedua, nanti dilanjutkan oleh ide istri untuk praktek, walaupun sebagian besar sudah bisa, tetapi kadang-kadang masih ada yang nyangkut. Filosofinya nanti empu buka. Berikutnya berkaitan dengan ini juga, supaya ada makna-makna daripada upakara itu kemana saja, kapan saja dipergunakan, seperti apa bentuknya. Dan terakhir kita harapkan dari apa materi-materi yang akan Pu sampaikan di sini, supaya betul-betul nanti bisa diterapkan dengan baik. Selamat datang ibu-ibu yang baru bergabung. Silakan ke depan, silakan ke depan. Jadi ke depan nanti. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Sebelum Pu bertanya Niki, sebelum Pu lanjutkan, mohon maaf. Apakah sejauh ini ibu-ibu, anak-anak tidak tahu alamatnya Empu dalam WA? Ini Empu dikeroyok oleh orang dari Riau, Rian Jaya, Kalimantan. Serang tidak pernah tanya satu orang pun. Nah, bagaimana ini? Apa mungkin sudah ikan semuanya atau bagaimana? Atau barangkali kita sudah dong ngangon bahasa halus, bahasa Indonesia ngon. Kalau kesulitan, yang ulangi Niki, alamatnya Bu di dalam WA. 0859 4662 6888. Ya. Jadi terbuka Niki. Kadang-kadang bingung Nimpu, apakah mungkin terlalu ikan-ikan atau bingung apa yang ditanyakan. Oke? Nah, jadi jangan dibiarkan nganggur. Wenten nak lingsir, manfaatkanlah seefektif mungkin. Bertahun-tahun Pu belajar Niki, satu pun tidak ada nganggurin, bertanya saja tidak ada. Mohon mari kita pergunakan supaya jangan sampai terlalu banyak merasa pintar, tidak banyak bisa merasakan. Itu yang terjadi nanti. Ya, oke, lanjut. Itulah sasaranku menyampaikan hal ini. Ya, jadi dalam hal ini sasaran sudah sampai tadi, yang disampaikan oleh Empu tadi. Jadi ayaannya apa namanya? Slide-nya terlalu kecil. Jadi penurunan asal mulanya yang disebut dengan upakara. Dari rangka dasar tadi ada tato, ada etika, ada upakara. Garis inilah yang akan Empu sampaikan dalam hal ini, sehingga nanti tatas uning. Coba dari anak-anak, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan upakara? Ada yang bisa jawab? Ya. Upah, pernah dengar upah apa itu upah? Upah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ya, catat itu. Apa itu kara? Kara itu tangan. Tapi nanti ada yang bertanya, apakah tangan saya persembahkan kepada Yang Widi? Bukan. Kara itu artinya apa yang kita rangkai, apa yang kita rajut, apa yang kita kreasi, menyatu daya cipta dan karsa sehingga menjadi suatu ciptaan yang linuh,
itulah yang akan kita persembahkan. Dalam upakara itu ada dua bagian. Untuk masalah-masalah yang lunak-lunak, bukan selagi yang lunak-lunak itu, ini serati bagiannya. Kalau yang perangkat agak keras-keras, ini undagi bagiannya. Contohnya apa? Asagan, penyot, lakat, kemudian yang lain-lain termasuk salah-salah cuk-cuk dan sebagainya. Inilah yang namanya uperengge. Ya. Di bawah asuhan yang namanya undagi. Kalau yang namanya untuk Banten-Banten tadi di bawah asuhan Serati Banten. Kalau yang ibu-ibu namanya Serati, kalau yang lanang apa namanya? Jangan nanti nyebut Suroto nanti. Oke, jadi itulah jelas kan? Di samping itu juga nanti ada uperengge, ada namanya apa bewantenan. Inilah yang akan kita maksudkan dengan yang dimaksudkan upekara ini. Karena di dalam upacara itu ada subsidiarinya, bawah-bawahannya, sama seperti kita namanya ada upacara bendera. Ada yang akan membacakan Pancasila, ada yang obade, ada yang barangkali mengeningkan cipta segala macam. Itulah modelnya seperti itu upekara. Supaya jelas, artinya upekara itu ada dalam upacara. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi sudah sebutkan tadi bahwa hubungan-hubungannya seperti itu. Jadi kaitannya dengan pancayatnya itu apa yang mengawali? Yang mengawali ada tri apa anak? Trirena. Apa saja? 1, 2, 3. Nah, bingung. Dewarna itu dibayar dengan apa? Dewoyatnya dan budayatnya. Itu dibayarnya seperti itu anak-anak. Kenapa? Karena budayatnya itu alam semesta itu ciptaan daripada Yang Maha Kawia. Inilah yang kita hormati. Ciptaan beliau syukuri, maka kita bayar dengan dewoyatnya. Kemudian ada yang namanya pitrerene, kita bayar dengan apa anak-anak? Dengan pitreyatnya dan manusiayatnya. Kenapa demikian? Karena leluhur kita bisa saja kan samsara punarbawa. Inilah menjadi manusiayatnya. Bersiatnya lurus. Kemudian berikutnya terakhir apa tadi? Terakhir. Nah, kira-kira begitu. Semuanya berbanding lurus tadi. Coba contohnya. Dewoyatnya apa saja contohnya, anak-anak? Halo? Dewoyatnya apa aja contohnya? Nah, lihat lagi kata dan ya. Oke. Kemudian berikutnya, untuk fitriyatnya apa aja contohnya? Nah, kemudian untuk resiyatnya apa contohnya? Bingung. Ya, resiyatnya apa contohnya? Pasti bingung. Tanya Pak gurunya nanti ya. Oke. Berikutnya, untuk apa namanya manusianya apa contohnya? Banyak gitu. Ada 18 poin. Dari bayi lahir sampai dengan potong gigi, sampai dengan kawin lagi, sampai dengan hamil lagi ya. Itu manusianya. Budayanya, nah ini salah satunya. Nanti kita teruskan mulai dari caru dan sebagainya, segehan, caru dan sebagainya. Ini yang akan kita paparkan nanti. Anak-anak, itulah kaitan-kaitannya tadi tentang pancayatnya tadi sudah jelas. Jadi Empu sudah jelaskan tadi apa artinya ayatnya tadi sudah jelas definisinya. Sekarang setelah definisinya jelas, supaya tidak nganggur saya membanteng begini-begini, sesungguhnya apa sih maknanya? Apa sih yang terkandung behind di samping daripada yatnya yang kita aturkan? Pertama, ada yang namanya
upekara atau yatnya tadi pinakeragan tetui. Kita sebagai manusia tidak bisa membayangkan Sang Maha Acintya seperti apa wajahnya. Kalau yang di bawah-bawah masih kita bisa lihat wajahnya. Mulai angin, Anda pernah melihat angin? Tapi gejalanya ada kan? Ya, bergerak. Tapi kalau mau warnanya angin, silahkan nanti yang masuk angin dikerok itu kelihatan warnanya merah, itu warnanya angin ya. Saya tidak bingung. Ya. Pinakeragan tetui, jadi simbol di sini. Kemudian karena kita tidak mampu untuk membayangkan itu, marilah kita buat niase. Apa katanya Ibu? Niase atas simbol-simbol. Ada simbol segitiga sebagai kaki. Ada simbol segi empat sebagai badan. Ada simbol lingkaran sebagai. Nah, jadi kalau begitu apa yang segitiga di bawah letaknya nanti karena di kaki gitu. Tataban di asagan letaknya. Kemudian untuk yang bulat-bulat suryo di atas tempatnya. Kira-kira begitu ya. Sudah jelas. Dari bentuknya pun kita sudah mengenal bagaimana posisinya dan kita kehatur kepada siapa. Nah, jadi sementara teknisnya belum 8 menit selesai memperbaiki. Silakan ada bagi-bagi kacang di ibu-ibunya dan bagi kacang belum. Danyut kebenarannya kelihatannya nggih. Nah, jadi ada tadi segitiga. Nanti dalam filmnya ada contohnya apa? Ada segehan, itu dan sebagainya. Ada segi apa? Segi empat, contohnya apa? Ceper dan sebagainya. Kemudian ada yang bulat, tamas dan sebagainya. Belum keluar ya? Oke. Jadi pertama tadi adalah pinakeragan tetui, simbol dari badannya itu semuanya itu. Yang kedua pinake warnan tetui. Apa yang dimaksud warna? Ada warna putih, letaknya di mana? Di hulu. Mat hijau jeraga Banten, itulah hulu kita, putihnya di depan kita. Jangan melihat putih kuning nanti kangin kau bingung. Mana hulu, mana menghadap kemana, kita putihnya di depan. Di kanan warna merah. Di bawah berlawan dengan putih tadi warna kuning. Di kiri berlawan dengan merah tadi. Di tengah rumput, sasaban namanya. Diiris-iris, semua warna bercampur. Ini yang disebut dengan pancawarna. Apa lambangnya? Sa, ba, ta, a, i. Ini sudah simbol Pancabrahma. Ibu-ibu perhatikan itu, ya. G, seperti itu. Jelas makin G. Kemudian kalau penyirang, apa itu penyirangnya? Nama, si, wa, ya. Ini yang ada dalam Astadala yang kita rangkum di sini merupakan dasa aksara. Ini sudah ketemu tadi. Pertama tadi kita lihat dengan artinya ragan tetui. Yang kedua kita bahas dengan warnan tetui. Berikutnya bahwa upekara itu adalah sebagai persembahan. Sebagai apa katanya anak-anak? Persembahan. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, sebelum kita nikmati bersantap dulu, persembahkanlah apa yang kita makan itu dengan harapan mengaturkan angayu bagya atas paican ide sangnya widi. Anak-anak doanya gimana tuh? Om kurang kedengaran. Om
Ibu-ibu yang Darmika sudah dengar Niki? Jadi kira-kira begitu mengaturkan rasa ngayu bahagia atas nikmat yang kita nikmati bersama sebelum kita makan. Ini yang disebut dengan sukle. Jangan caca dulu baru berdoa di situ. Itu nggak boleh begitu ya, anak-anak. Sebelum makan, sebelum kita menikmati, kita lakukan. Itulah yang namanya persembahan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi keyakinan kita ya jadi seperti itu. Pertama, tadi sudah kita yakini dulu. Setelah kita yakini, miliki. Setelah kita miliki, pelajari. Nah, ini pelajari. Setelah pelajari, tekuni apa perkara yang empu sampaikan nanti. Setelah kita tekuni, baru kita implementasikan, laksanakan. Pertama tadi yakini, kedua miliki, tiga pelajari, ditekuni, kemudian laksanakan. Ini yang disebutkan serada. Artinya keyakinan harus mantap dalam diri kita. Lanjutkan. Nah, upakara tadi sebagai sajian sudah jelas. Kemudian upakara sebagai warna ketui. Berikutnya upakara tadi sebagai persembahan dan upakara juga sebagai pensucian, anak-anak. Mengerti pensucian? Jangan penyucian nanti rinso di situ. Ya. Pensucian, bersih dan suci beda. Bersih lepas dari kotoran. Suci, coba siapa yang bisa memberikan definisi suci? Lepas dari noda. Itulah anak-anak. Jadi suci dengan bersih sedikit berbeda. Walaupun artinya kalau yang namanya sudah suci pasti bersih. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya tadi seperti apa sih pensucian itu? Pertama ada yang namanya biak kaon. Kedua ada namanya dur mengale. Ketiga ada namanya perias cite. Keempat ada namanya pengulapan. Ini yakinin anak-anak seperti begitu. Nanti sambil belajar tanya artinya. Kenapa biar kalau yang natap ke bawah? Kenapa dur mengalahnya natap ke perut? Tanya nanti ya. Nanti habis training aku tanya lagi. Betul nggak ditanyakan nanti ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi anak-anak, sebelum kita melakukan persembahan tadi, sarana upakara termasuk diri kita secara fisikal kita sucikan dengan sarana-sarana tadi. Ye, jelas ye? Nah, sapunika. Setelah kita melakukan pensucian di situ, kemudian ada yang disebut dengan permohonan. Kengken ini ragu membatan kok disuruh minta-minta. Ya begitulah lumrahnya. Sebagai para bakta, seperti sama halnya dengan anak-anak semuanya di sini, berarti tetap di situ minimal ketika kita membakti satu dosa yang widi, semoga kami dijauhkan dengan dosa-dosa. Pasti ada yang begitu. Ada yang mengatakan satu sang yang widi supaya kami disembuhkan dari penyakit. Ada yang mengatakan ratu sayang widi supaya tidak ngelapis sangat nyakan begini sing lapis. Nah, anak muda ini ratu sayang widi supaya dia jadi pacar saya. Ada kayak gitu. Wah, kira-kira begitu. Itu namanya permohonan atau simbolnya peras yang disebut dengan sesayut. Apa katanya Nana tadi? Ketawa saja. Apa katanya? Sesayut. Sesayut ada sayut. Namanya apa? Sida karya. Apa yang kita lakukan berhasil. Ada sesayut benar sida purna pragat. Ada sesayut artinya di situ berkaitan dengan panjang Yusuf dirgo Yusuf dan ratusan macam sesayut. Hanya saja di sini
harus disesuaikan dengan event-eventnya. Ya, saat apa kita berbuat apa. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan tebasan. Berkait dengan tebasan adalah tebus. Selama hidup kita ini anak-anak tidak luput dari kekhilafan, baik berupa pemikiran yang menjadi beban, baik berupa perkataan. Kadang-kadang kita sederhana mengucapkan sesuatu, tapi banyak yang sakit hati. Apalagi fitnah. Oi, dengerin yang di belakang. Kata-kata yang menyakitkan itu tidak bisa ditarik. Hati-hati kalian kalau memposting WA. Hati-hati itu. Nanti kena undang-undang IT nanti ya. Oke. Begitu juga kata-kata tidak bisa ditarik laksana panah melesat. Tentunya di sini barangkali ada yang tersakiti. Maka dari itu hati-hati berbicara, hati-hati main jempol tadi ya. Oke. Berikutnya. Dan berikutnya berkaitan dengan itu juga, tebasan-tebasan itulah sebagai penebus-penebusnya yang kita laksanakan. Nah, anak-anak, semua rentetan upekara tadi inilah yang disebut dengan prakerti, sarana yang paling dasar. Ibu-ibu, upekara itu adalah sarana yang paling dasar yang kemudian diuraikan menjadi namanya prakerti. Ini dompu kalau sudah pragat itu ada penebusan, ada begini-begini, sudah cukup kan? Tidak. Artinya upekara yang kita buat mungkin dari iklun, dari petang dino sudah siapkan untuk menghadapi sesuatu, tapi harus kita antar dengan doa. Doa pengantar, atau kalau belum bisa pujo mantram, kang yang pujo so. Nah, seperti tadilah antara prakerti tadi dengan puja mantramnya, inilah yang disebut dengan niwerti. Pernah mendengar ibu-ibu? Niwerti. Prakerti ketemu dengan niwerti, ini sudah pertemuan antara lingga dan yoni. Nana dengar tadi ya? Apa katanya? Lingga dan yoni. Jadi merupakan simbol yang sudah komplit, persembahan di situ, permohonan di situ, penebusan di situ, banyak juga di situ. Nah, kemudian apakah cukup sampai di situ? Tidak. Artinya ada yang mengikuti berikutnya disebut dengan jenana. Tahu jenana anak-anak? Keilmuan. Jangan sampai nanti mempersembahkan sesuatu kemudian mantranya beda, tulalit, tinggal tulang sama kulit nggak nyambung di situ. Kemudian berikutnya tatarannya pun tidak benar. Maka hati-hati, kadang-kadang kita melihat ada ibu-ibu dapat beli banten tak sino, cek langsung jangan di atas. Di situ ada unsur segehan, di bawah tarik dulu, itu taruh di bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, kadang-kadang sering yang melihat ada yang turun segar di atas itu menyatu dengan asina itu. Itu harus ke bawah. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan jenana, harus sejalan. Persembahan, pujo mantra, tatanan harus sejalan. Yon usire ngaturakeun niatnya tan manut dening sastranya. Kalau kita mempersembahkan sesuatu tidak sesuai dengan sastra, tidak sesuai dengan tatanannya, itulah yang namanya iatnya 99. Pernah dengar 99 anak? Sia-siap tuh. Maka dari itu sekarang setelah komplit semuanya tatanan sejalan, berikutnya ada yang disebut dengan disinilah baru bakti. Anak-anak paham maksudnya bakti di sini? Nah, kalau sudah paham itulah bakti
baktinya seperti ini. Ratu Sang Widi, supaya cepat saya mendapatkan si A pacar saya. Bukan begitu saja. Itu bukan begitu bakti. Jangan mengkerdilkan arti daripada bakti. Coba lihat kekawin daripada Ramayana. Bagaimana Sang Dasarata menyamakan indrianya. Dasa adalah 10, rata diratakan. 10 itu terdiri dari apa? Panca karma indriya, panca budi indriya. Sang Dasarata uruh desira ring sastra, bakti ring dewa. Dasar sastranya dipahami, bakti kepada sungsungan ida Sang Yang Widiwasa. Dharma lupeng pitra puja, tidak lupa berdoa juga kepada leluhur. Ini yang kadang-kadang ditinggalkan. Adanya kita, adanya kalian, tentu atas jasa daripada ibu bapak kalian. Melewatin beliau lah adanya kalian. Dalam fitriyatnya ada 2 jalan. Ketika orang tua masih hidup, sudah tidak mampu bergidik ngebetungket singidang megae, itulah giliran pertisentana untuk merawat orang tua kita dengan baik. Tetapi kalau sudah tiada, inilah yang disebut dengan pengabenan atau fitriyatnya selanjutnya. Maka dari itu ada pepatah Bali mengatakan, diastun pesira ngabenang orang tua di telapak tangan ini, bor-bor orang tua ini tidak akan terbayar jasa-jasa beliau. Maka dari itu ketika masih hidup, ketika sudah lakukan upacaranya minimal dalam doa nih, Bu, dalam doa disisipkan orang tua sudah tiada, saya berdoa dumugi orang tua kami yang disebut dengan Dewa Hyang, kalau sudah maben menyatu dengan sang sangkan paranindu madi. Inilah yang disebut dengan nemu tes. Pernah dengar nemu tes? Mana? Menyatu kembali dengan sang sangkan atma kalawan para atma. Tetapi kalau tidak bisa, itu mungkin terlalu berat dosanya dulu barangkali, mungkin kijo lakun niki leluhur tiang kembali. Ini yang disebut dengan numitis. Ada nemutis, ada nemutis. Dalam Pancasrada disebut dengan samsara. Halo, samsara punarbawa. Begitulah siklus hidup kita, anak-anak. Jangan lupa berdoa untuk leluhur. Nah, kemudian di situ setelah tarmulupeng fitra puja, kemudian sih tesireng maring sugo terkabeh. Artinya hubungan kita bakti masih ini, hubungan kita kepada keluarga, kepada sesama. Kalau kalian sesama teman-teman sekolah, sesama teman-teman ini, orang tua harus baik. Hubungan dengan guru, hubungan dengan para penjuru adat dan sebagainya, hubungan antar agama. Ini elingan. Saya titipkan kepada anak-anak, kayak apapun kamu suksesnya, jangan pernah menghina agama orang lain. Hati-hati itu. Tolong perhatikan itu. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi jelas-jelas nendang sesajen dan sebagainya. Itu sudah tidak benar. Ya, perhatikan itu anak-anak. Jangan ikuti yang nyeleneh-nyeleneh begitu. Nah, kemudian setelah sih tesira sugo terkabeh, disinilah selaras hubungan kita semuanya, termasuk prajuru setempat, termasuk antar agama, guru dan sebagainya. Nah, inilah yang betul kita jaga dengan baik. Inilah artinya bakti, seperti itu baru kita keluhur. Dan last but not least, apa katanya anak-anak? Terakhir tidak kalah pentingnya,
Pina ketungtungin semah. Nih, hati-hati anak-anak begitu kelamaan semah langsung bubar, itu salah itu. Pina ketungtungin semah, ada yang namanya nakap bersama. Apa yang kita persembahkan tadi, apa yang terkandung dalam upakara tadi, apakah itu dirgayusa, sidopurno dan sebagainya, itu tatap. Supaya betul-betul wara nugraha daripada Sang Widiwasa betul-betul kena kepada kita, yang kemudian kita simbolkan dengan ada apa? Metir, kita mebas, perasadam. Makanya ibu-ibu sering tiang lihat mentang-mentang ada anggur, mentang-mentang ada siap nikah, jek sing nolih timpal, cuing langsung hilang. Hati-hati. Dikit-dikitnya mari turun, ngiring, sarang-sarang nikmati. Mohon maaf, Niki barangkali seperti ini. Tiang ngelah bantal, cicipin ini. Oh iya, terima kasih. Oh ada pisang di situ, bagi-bagi. Kira-kira. Disinilah rasa sosialisasi kita, rasa kebersamaan kita mulai terbentuk dengan baik. Sadari ibu-ibu, perbedaan itu adalah anugerah yang maha kuasa. Kita yakini perbedaan itu adalah anugerah. Tetapi yang namanya persatuan itu adalah usaha kita sebagai manusia. Kita harus guyup. Semuanya itu harus baik, hubungan satu dengan yang lainnya. Itulah ketika kita bisa berbagi prasadam tadi, sehingga kita merasakan barangkali si A masih punya haknya di sana, atau si B mempunyai andil di sana, itu kita bagikan bersama. Nah ini tatanan-tatanan tadi dari makna upakara sampai dengan melakukan persembayangan seperti itu jelas tadi. Maka dari ini kami lanjutkan sekarang mulai dari bentuk-bentuk banten, pengetahuan dan termasuk plasmo tadi. Nah kemudian kita lihat di sini niasa tadi ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran dan sebagainya. Jadi segitiga bentuknya di bawah dan sebagainya. Maka dari itu seperti itu. Lanjutkan sekarang. Upakara sudah dijelaskan tadi apa sesungguhnya definisi daripada upakara. Berikutnya seperti gini. Dan kemudian ingat, kita punya pura begini megah, tentu harus disesuaikan the man behind the gun. Apa katanya anak? Ngelah senjata begitu keren senjatanya, tetapi tidak bisa mempergunakan. Begitu juga kita melihat pura begitu megah, kelakuan kita sebagai barangkali penyungsung pura ini tidak sesuai. Kengkel di pura ini kelakuan rumahnya nggak keruan-keruan. Ini juga harus diperhatikan. Itu yang dimaksud anak-anak. What is the meaning the man behind the gun? Ya, itu harus sejajar. Ini kita perhatikan. Sengaja empu buka begini, yang sekarang ini belum pernah dilakukan lagi. Dulu ini berhari-hari bisa para mahasiswa outbound di sini menimba pengetahuan. Sekarang mana? Inilah berkali-kali kita perhatikan seperti. Lanjut di sini kita lihat, ini mahasiswa dari perguruan tinggi bermacam-macam datang ke sini. Tuh. Berikutnya kita lihat, ini kita lihat upanayana dan termasuk di sini bagaimana mengakhiri kita sampai nangis membacakan bagaimana dia sujud di kaki guru-gurunya ini. Itu yang kita pernah lakukan. Berikutnya kita lihat yang namanya Dharma Tula seperti itu. Kita lanjutkan lihat. Kita pernah menjadi juara. Jangan sampai hilang itu. Mutiara-mutiara kita, perawatan pulau harus betul-betul baik. Dan kita lihat di sini. Nah, masih ingatkah kalian? Ada wakil kakak-kakak kalian sampai sekarang potretnya dipajang di ruangan Menteri Kesehatan. Masih ingat kalian? Nah, itu harus kita tingkatkan hal-hal seperti itu anak-anak.
Ya, ini kita lihat ada porsinya begini, ada yang bisa duduk di atas perut, ada yang begini. Nah sekarang bagaimana? Masih jalan yoganya? Nih, jangan sampai hilang, terutama peseraman Serang ini dilirik karena yoganya. Kalau hilang itu berarti Anda sudah kehilangan pamor gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang lain-lain. Nah, sekarang nanti ini akan disampaikan oleh istri segitiga berupa begini gambar-gambarnya. Kita lihat ini berupa segehan, segitiga itu di bawah, segehan di bawah letaknya. Nanti dilihat ini berupa ceper seperti begini. Kita lihat nanti berupa talas seperti begini. Kita lihat ini yang Hampu sampaikan tadi. Ya. Ada yang namanya canang genten, nanti akan dijelaskan itu ada puisi. Apa itu canang genten? Apa simbol-simbolnya? Ada pisang, coba dibantu Serati ini. Pisangnya seperti simbol apa? Kemudian ada yang berikut tebu, simbolnya seperti apa? Kemudian ada jajah begino, jajah dendeng goreng, jajah gerang, simbolnya apa itu? Kemudian di situ ada boreh, simbol apa itu? Kemudian ada perak, itu tidak lain simbol Panca Maha Buddha. Sehingga menjadilah mereka dasar seperti itu. Jangan sampai nanti bisa artinya tidak tahu begini posisinya. Dan selanjutnya ini Canang Sari, bagaimana pertemuan antara segi empat dengan bulat tadi Ulasari menjadilah lingga dan yoni dan sebagainya. Kita lihat, nah ini akan disampaikan oleh istri nanti. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini singkat kata dari apa yang Empu sampaikan tadi, anak-anak terutama ibu-ibu, barangkali mungkin ada yang dipertanyakan karena nanti praktek banyak mengambil waktu. Jadi nanti sebelum praktek dimulai, silahkan ada yang dipertanyakan. Kami berikan kepada panitia, kalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak akan dilanjutkan oleh istri untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan seperti ini. Ada yang bertanya silakan, ibu-ibu. Bu Madi Sudirgo kelihatan gini-gini pun bertanya. Nah, walaupun di belakang kelihatan loh Bu mas saya. Nah, oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Ingat, Empu tunggu pertanyaannya lewat WA. Tolong dicatat WA-nya, jangan sampai tidak tahu WA-nya Empu. 0859 4662 6888. Tidak usah dikasih nama. Silahkan nanti tanya saja. Empu tidak akan publik apa kira-kira pertanyaannya itu. Tidak akan sebutkan namanya seperti apa. Walaupun kata orang Inggris, even though stupid thing, walaupun pertanyaan konyol, silakan. Jangan sampai malu. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak akan dilanjutkan oleh istri. Adik-adik atau anak-anak, cucu-cucu barangkali yang pas nih, cucu-cucu. Kemarin ini termasuk anak-anak muda nih, kemana lagi dengungannya? Ini bajunya persembahan dari anak-anak muda, saya cari itu. Terima kasih. Jadi kami buat setelan sama Indonesia ini, kira-kira seperti itu. Ya, silakan bertanya. Tolong mic-nya. Sepeda. Mic-nya. Jadi karena waktu ya, mungkin pertanyaan 3 saja. Ini pertama, saya ucapkan terima kasih sudah berani bertanya. Nah, ini anak-anak contohnya. Sebutkan namanya, kelas berapa, nanti saya sampaikan kepada Pak Guru, nilainya tambah nanti. Om Swastiastu. Nama saya Nimade Jesiana Mecika dari kelas 8. Saya mau nanya, kenapa sanggahnya yang di Pureng ngadepnya timur?
ke sana. Pelinggihnya maksudnya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin juga ibu-ibu belum tahu nih kenapa menghadap ke timur, kenapa menghadap ke utara. Padahal wiyapakeun nirwikara. Tuhan itu ada di mana-mana. Kok menghadap ke timur saja? Bagaimana filosofinya kan begitu? Oke. Terima kasih nak. Jadi orang Hindu sebenarnya bebas menghadap kemanapun dia sembahyang. Tidak ada harus menghadap ke barat kiblatnya, tidak ada yang begitu. Tetapi ada pilihan karena dari timurlah kita ngawitin surya sebagai sumber energi. Kadang-kadang ada juga yang menghadap utara pilihannya sebagai sumber rezeki. Inilah yang kita yakini energi dan kemudian rezeki. Kadang-kadang pas padmosananya itu ada yang dikejakanin. Ya, ya, kira-kira sumber energi dan sumber rezeki. Pilihan kita adalah timur dan utara. Timur dan utara itu maksudnya begini, jangan sampai kita iraku orang Blelengi, orang menghadap ke utara keluar gunungnya, bingung nanti. Maksudnya di mana tempat yang tegak itu sumber rezeki. Kira-kira itu nih. Ada bertanya lagi? Ibu-ibu bertanya. Ibu-ibu terutama kalian bertanya. Ayo, Ibu Diki, Ibu bertanya, silakan. Mik dilinder. Kasih Bu. Ada anak dulu silakan. Nah, ada pertanyaan sini silakan. Ibu silakan bertanya. Nah. Tadi siapa yang nanya? Enggak ya. Oke. Ada tadi Ibu. Silakan Ibu. Bu Dirgo silakan. Jadi kalau ada malu-malu silakan nanti lewat WA. Ditunggu loh WA-nya. Pura Pak Ibu Sri ini meneruskan saja pertanyaan dari belakang tiang itu. Tadi menanyakan tentang segahan. Jadi menurut beliau dari Bali orang tua mertuanya memberitahukan segahan itu harus apa Bu? Oh iya putih kuning. Gimana sih? Jadi segahannya ada yang putih kuning, kemudian ada juga yang berumbung. Itu mungkin bisa dijelaskan. Oh iya ditaruhnya di depan pintu ya Bu? Depan pintu luar. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tentang segahan. Tadi kan setiap ada daksine atau ada banten-banten besar selalu ada segahannya. Nah segahannya itu kan ada yang cuma nasi putih pakai bawang jahe, ada juga putih kuning, ada yang berumbun. Nah itu mungkin kalau tidak keberatan untuk memberikan penjelasan pada demikian. Om Santi. Saya catat dulu namanya Ibu siapa tadi Bu? Ibu Made Sudirgen itu. Ibu, saya jawab nanti Bu ya. Jadi begini, materi segahan nanti jelas akan dijelaskan oleh ide istri, termasuk ada di Lebu, ada di halaman, ada di utama. Bagaimana warnanya, siapa doanya seperti apa, ada di kayu-kayu angker, nanti ada penunggunya siapa dan sebagainya. Yang jelas segahan itu harus dibawa pinake ancangan iringan di Jawa Barat ataupun penunggu di sana. Itulah yang kita tulis. Tolong dibedakan, ada segahan, ada yatnya sese. Yatnya sese sendiri itu banyak sumbernya, tetapi satu saja kita pegang, yaitu dari Empulutuk segahannya itu hanya ada 5. Dari untuk yatnya sese
manut kadi yang disebut dengan Panca Maha Buddha. Satu, ada yang namanya Pertiwi, itu letaknya di tanah, kita aturkan ring Ibu Pertiwi. Kedua apa? Itu letaknya yatnya sesa niki belum segan nanti segan Bu Istri. Yatnya sesa. Yang kedua apa? Itu air, letaknya di sumur, isinglah sumur cara jani keran anggo. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan untuk yang tejo. Tejo itu adalah bayu, dulu bayu itu ada letaknya di nasi karena itu sumber energi. Kemudian akase di pelangkiran, kemudian untuk yang namanya energi power itu letaknya di dapur atau di kompor. Jelas seperti itu nanti segehan, kemudian ada warna-warni, dijelaskan ada Ibu Istri letaknya bagaimana dan sedikit nanti barangkali doanya nih dari Istri sampaikan seperti itu nanti karena itu yang berbagi begini. Jadi seperti itu kira-kira, tolong pisahkan antara segehan dengan yadnya sese ataupun ngejot. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, Ibu cantik ini, saya kurang tahu nih Ibu siapa ya, tumben saya lihat ini. Perkenalkan. Swastiastu, Bu. Nama saya Endang Marta, saya baru ya masuk hidup. Saya cuma ingin bertanya, di saat kita sembahyang di dalam itu, kita tuh menyebutnya apa gitu? Apa yang kita ucapkan gitu ke batarinya gitu? Bu. Cukup cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu, mohon maaf kami belum kenal dengan Ibu, baru kali ini kami lihat Ibu, ternyata cantik ya Bu. Maaf Uki tambah, karena bapaknya maaf. Maaf sedikit bergurau, tadi tegang itu. Begini Bu, di dalam persembayangan bersama berbeda dengan persembayangan pribadi. Kalau bersama itu sudah diantar oleh pemimpin persembayangan yang lumrahnya di pura dipimpin oleh pemangku. Semua atur-atur itu sudah dibuka, termasuk ada yang namanya Brahman Jali. Buka, ketok pintunya, ibaratnya kalau kita bertamu, ketok pintunya, tok tok tok, ampura saya mau nangkir. Setelah waktu dibuka, turun gitu yang menghadap. Berkenankan kami menghadap, kami akan mengaturkan sujud bakti kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa, siapapun yang tempat kita sembahyang. Setelah begitu, sampaikan apa yang saya aturkan di situ, manah bakti atau ada serana. Selanjutnya ada permohonan, saya mohon ini, mohon itu, dan sinep untuk para musafir. Begitu tatannya dan itu dilakukan oleh pemangku. Sekarang tugas Ibu setelah pintu terbuka, itu kan batasannya cuma mangku hanya membukakan pintu. Selanjutnya Andalah yang menyampaikan isi hati dengan bahasa pribadi. Yang di Puro Eko Wirnata itu Ida Sang Yang Widiwasa sebagai lingganya di Padma sana. Yang Maha Tunggil dengan sebutan berbeda-beda sesuai dengan fungsi. Kalau pas Saraswati, Ida Sang Yang Saraswati di situ. Kalau pas di situ artinya di sini pemaridan guru atau barangkali mungkin termasuk ini Ida Sang Yang Pramesti Guru. Kalau pas namanya hari kemarin adalah hari apa anak-anak? Tumpak lurut, artinya tumpak lurut apa tuh? Ari kasih sayang. Hindu juga sebelum namanya terlontar dengan Valentine Day apa namanya yang tidak mengerti, Hindu sudah punya tumpak lurut. Hari kasih sayang. Ide yang bernama di situ ditinggalkan Sang Yang Gurnita. Ya. Jadi tergantung eventnya. Kalau Ibu bertanya tadi siapa yang saya sembah, eventnya seperti itu. Ada Saraswati, ada Pramesti Guru, ada Gurnita.
kasih sayang tadi dan sebagainya. Dan yang kecil sebelah ada namanya taksu. Taksu itu adalah sebagai profesional kita. Kalau ibu sebagai dukun, dokter, itu begawan kasyape. Kalau ibu sebagai guru, itu yang Haji Saraswati dan sebagainya, itu ada data. Itulah yang memimpin keprofesionalan kita. Apa yang ibu lakukan menjadi dituntun, ini yang di Bali disebut dengan metaksu. Profesional. Kira-kira terjawab ibu nih? Nah, kalau yang sebelah puniki, yang di sini, ini yang namanya anglura. Ini yang disebut dengan setengah dewa. Artinya kalau Nur Tirto tidak masuk itu, karena itu sederajat dengan setengah dewa. Itulah yang melindungi secara nyata. Kenapa kami katakan demikian? Semakin ke bawah, apa yang ibu minta itu cepat berhasil. Apalagi nanti ada yang mesesangi. Ratu bertarot yang mesesangi, yang lulus yang akan nguling. Hati-hati. Yang bergerak itu adalah dunia bawah. Kalau berhasil ibu nanti ternyata lupa, ini yang ngerebedel. Apakah mungkin kita bingung pikirannya macam-macam nanti. Makanya hati-hati nih ibu-ibu nggih. Hati-hati dengan mesesangi. Lebih baik nur saja, mudah-mudahan yang berhasil begini, begitu saja. Karena bahaya niki, kalau berhasil lupa membayar, ini udah bahaya nanti. Nih, nah itu dunia bawah yang bergerak. Nih, ada lagi yang bertanya anak-anak? Niki waktu sampun nih. Nih, jadi kalau tidak ada pertanyaan, empu tidak ada masih satu lagi. Ini ibu, satu lagi aja nih. Om Swastiastu, Idempu. Yang mau tiang tanyakan untuk penggunaan daksina nggih. Apakah setiap purnama tilam itu kita harus mengaturkan daksina atau cukup pesucian atau yoning sama rayunan gitu? Atau penggunaan daksinanya pas piodalan aja gitu, Idempu. Sampun. Untuk di rumah niki nggih. Nggih ibu. Sampun, Swastiastu. Nanti Bu Dayuade tolong jelaskan dengan Purana yang ada di sini. Karena sesungguhnya sebelum Purana ada pun kami sudah punya juklaknya. Hangkem hari-hari ada. Hangkem yang namanya Rainan ada. Hangkem yang namanya artinya Kajeng Kriyon ada. Hangkem nanti Purnama Tilam hari suci ada, sudah punya matriknya kami. Kebetulan sekarang Bang Derten nyalahin aturan. Ada sekarang Purananya, nanti silakan diskusikan kepada Dayu Ade. Empu pun tidak begitu paham dengan Purana yang ada di sini, tapi yang jelas kalau matriknya ada di Empu. Jadi begini, kita jelaskan dulu daksina. Paling dasar daripada daksina ada yang namanya canang genten. Nanti akan dijelaskan oleh istri. Canang genten itu paling dasar. Kenapa disebut dengan canang genten? Canang polos. Iya nada nak bajang-bajang genten. Bajang belum dituel-tuel, itu namanya itu bajang genten. Begitu juga canangnya canang genten. Setelah canang genten ditambah ulasari dan selanjutnya termasuk poros dan sebagainya, ditambahkan dengan pisang, tepung, kemudian begino dan sebagainya tadi, itulah menjadi sabata ai, nama siwaya, kemudian pas komplit. Ini menjadi canang sari, udah merupakan daksina yang paling kecil. Itu sudah daksina yang paling kecil kita lakukan. Makanya komplit sebenarnya, jangan bilang bahwa orang Hindu bayarnya memiskinkan umat. Dengan canang sari pun sebenarnya Anda sudah jalan untuk keluarga sendiri. Selanjutnya itu baru kemudian daksina lengkap dengan pejatinya. Selanjutnya itulah mulai dengan pelinggih. Kalau belum ada pelinggih, itulah pelinggih itu daksina. Makanya kalau pelinggih sampun pedagingan itu sama dengan pelinggih yang sudah daksina yang sudah komplit.
Begitu tatanan. Kita yang ulangi nanti ibu ya. Bagaimana tatanan di sini dilihat. Jadi kalau di rumah Canang Sari saja itu sudah merupakan daksina. Oke, jelas. Nggih, Rianto kan puniki waktu yang membatasi kita. Ampun itu satu lagi. Nah, mengenai terkait dengan daksina. Nah, pada saat kapan daksina itu dilungsur? Kadang kan ada yang pas purnama kita ngaturan daksina, terus nanti baru film dilungsur atau diganti lagi gitu. Apa yang benar tuh bagaimana gitu? Apa langsung dilungsur aja setelah kita maturan, langsung dilebar atau bagaimana? Itu saja Dempu. Om Santi 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 Om. Inggih. Kalau daksina itu merupakan daksina linggihan, genahang ring gedong, genahang ring padmosano, istilahnya di ulosnya itu biasanya setiap purnamo digentong. Kalau yang namanya daksina Hulun Banten, aturan itu begitu selesai kita mau pamit dan sebagainya langsung sabun lungsur. Kalau yang di atas itu makanya kadang-kadang dibuat dari hental supaya dia tahan di situ apa namanya, dan kemudian telurnya pun diusahakan di plastik. Kalau nanti pecah jangan sampai bau kemana-mana. Jadi itu biasanya setiap purnamo diganti. Cuman repotnya di sini kalau seperti kita kan naik begitu tinggi susah dari. Kalau untuk di rumah atau di istilahnya di Merajaan itu setiap purnamo kita ganti. Nah ini seperti itu pelaksanaannya. Jadi kembali di sini kadang-kadang dipengaruhi oleh dresta yang berkaitan. Begitu purnamo ada di situ kadang-kadang hari suci yang berdekatan dengan itu, pada saat itu juga diganti. Ya, kira-kira. Jadi kita ulangi, kalau daksina sebagai linggihan, daksina sebagai persembahan itu langsung sabun urut minimal duponya sudah mati. Jangan nunggu deh depan sudah play bang daksina. Nah, minimal duponya sudah mati, kira-kira begitu. Terjawab Bu kira-kira? Oke. Jadi sudah janji tadi karena nanti akan dilanjutkan oleh istri. Dan termasuk nanti berkaitan dengan serana dan prasarananya nanti dijelaskan dari mana saja nanti silakan nanti istri yang menjelaskan. Ampuro niki idampu sinap atau para mau santi. Om Santi 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 Om.